Jadi yang penting diketahui, kena COVID jangan kita terlalu takut. Karena 80-90% orang kena COVID, dia akan sembuh dan nantinya membentuk kekebalan tubuh ya. Sehingga nggak terkena lagi, kasus yang terkena lagi itu sangat sedikit. Tapi yang kita takutin itu orang kena COVID menjadi buruk keadaannya, yang diduga karena terjadi reaksi kimia yang disebut cytokine storm. Nah, dari penelitian-penelitian yang udah ada, ya dari kasus-kasus yang sudah terjadi di Cina dan di negara-negara lain, cytokine storm itu sebabnya apa? Satu, karena penderita itu enggak makan yang sehat ya. Jadi diduga kalau seseorang memakan plant-based diet, kemungkinan cytokine storm itu menjadi jauh lebih kecil. Bahkan menurut peneliti di Cina belum ada pasien yang meninggal atau belum ada pasien COVID yang dirawat yang plant-based diet. Ya, itu suatu kabar yang sangat luar biasa. Yang kedua, cytokine storm ini bisa dipicu juga dengan pengobatan yang salah. Ya, beberapa obat tertentu kalau dimakan malahan bisa menimbulkan cytokine storm. Maka itu jangan kita so jago self medicated ya. Kalau bukan dokter atau yang mengerti benar-benar, jangan coba-coba main beli obat online dan gitu coba obatin sendiri. Ketiga, kita pelajari kasus-kasus yang kematian ya, terutama yang ada di Indonesia. Kasus misalnya dokter muda bisa meninggal, kenapa? Saya pelajarin mereka panik ya. Panik, sama kecewa, sama sakit hati, dan segala macam lah. Pokoknya dalam kondisi yang kurang baik gitu. Karena ditolak mau ke rumah sakit, akhirnya meninggal paginya. Jadi kalau salah satu pencegahan cytokine storm itu, kita nggak boleh panik, nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih. Jadi juga kadang-kadang mereka yang dirawat di rumah sakit rujukan, mereka sangat menderita, sangat depresi, diperlakukan tidak dengan baik karena mereka kebanyakan juga yang meninggal bukan orang yang tidak mampu ya, orang yang cukup mampu. Biasanya sanggup bayar masuk rumah sakit private. Nah, sekarang masuk rumah sakit rujukan diperlakukan begitu, mau pulang nggak bisa, diisolasi segala macam. Akhirnya hari ketiga, keempat, kelima memburuk keadaannya karena saya duga karena cytokine storm, karena marah-marah, kurang tidur ya. Nah, itu bisa menimbulkan hal tersebut. Nah, juga makanan yang diberikan di situ juga bukan plant-based diet, mungkin makanannya asal adanya aja juga. eh, Mungkin kekurangan minum air juga ya karena lagi keadaannya panik, sedih segala macam. Jadi penting sekali. Jadi saya nggak menganjurkan pasien kita kalau kasusnya masih ringan atau sedang, lebih baik di rumah aja lah daripada nanti terjadi cytokine storm di rumah sakit rujukan. Itu yang membuat pasiennya meninggal. Ya, yang keempat jangan lupa kita tidur cukup. Ya, nggak boleh kita sampai larut malam ikutin berita-berita ini sampai kurang tidur. Santai aja tidur ya. Kita orang yang beriman harus percaya bahwa semuanya Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Ya, dan jangan, kembali lagi saya bilang, jangan depresi, jangan panik, ada yang sampai kena emah, sampai kena apa gitu, jangan terlalu ini. Kita harus kita udah melakukan yang terbaik. Kalau tadi saya katakan kalau kena jangan takut karena 80-90% sembuh. Yang kita takutkan adalah cytokine storm itu. Ya. Jadi istirahat yang cukup, ya jangan terlalu terlarut terbawa pada kesedihan atau kekecewaan atau apa. Ya, yang terakhir adalah jangan lupa banyak berdoa. Ya, kita itu orang yang percaya, kita banyak berdoa, mendekatkan diri, bertanya kepada Tuhan kenapa ini terjadi. Mungkin Tuhan mau kita semua untuk bertobat, untuk hidup yang lebih benar dan lebih baik. Ya, mudah-mudahan nasihat ini berguna.